Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 12 prinsip animasi serta perbedaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang dipersembahkan oleh kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Kasman Sulaiman, Julina Santi Padendenan, Muhammad Taufik Enre, Nurul Inayah Abrar, dan Muhammad Ramdhani. 12 prinsip animasi. Prinsip yang pertama yaitu solid drawing. Dasar utama tentang animasi adalah menggambar. Meskipun saat ini sudah ada komputer, namun menggambar secara manual dianggap menghasilkan animasi yang lebih peka. Menggambar memiliki peranan sebuah animasi, khususnya animasi klasik ditinjau dari proses ataupun hasilnya. Menggambar bisa menjadi sebuah observasi dalam pemahaman terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, dan pencahayaan. Prinsip kedua yaitu timing dan spacing. Animator Disney yaitu Jim Nantwich mengatakan bahwa animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing yaitu ketika animator menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing yaitu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam gerak. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu squeeze and stretch. Prinsip ini mengupayakan efek lentur pada karakter seolah-olah memuai dan menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Penerapan prinsip ini akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan sebuah karakter atau benda hidup. Contoh paling mudah adalah Anda bayangkan sebuah bola dilemparkan. Saat menyentuh tanah, maka bola yang awalnya bulat menjadi lonjong horizontal. Hal ini memberikan efek yang dinamis dan lebih hidup. Kemudian prinsip animasi yang keempat yaitu anticipation. Prinsip anticipation bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Misalnya saat sebuah karakter yang ingin melompat, karakter tersebut harus memiliki gerak membungkuk terlebih dahulu kemudian benar-benar melompat. Kemudian prinsip animasi yang kelima yaitu slow in dan slow out. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan kelembatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerak diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Baik, untuk prinsip animasi selanjutnya yaitu arch. Sistem pergerakan karakter yang ada biasanya bergerak mengikuti pola atau dikenal dengan arch. Hal ini dibuat agar karakter bergerak secara smooth dan realistik, karena pergerakannya mengikuti sebuah jalur yang sudah dibuat, misalnya lingkaran, elips, atau parabola. Untuk prinsip selanjutnya yaitu secondary action. Secondary action dibuat untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat lebih realistis. Kemunculannya berfungsi memberikan emphasis yang tidak dimaksudkan menjadi pusat perhatian. Contoh secondary action adalah saat sebuah karakter berjalan di mana gerakan utamanya melangkahkan kaki seperti biasa. Nah, secondary action dapat diaplikasikan dengan mengayunkan tangan. Prinsip selanjutnya yaitu follow through dan overlapping action. Follow through biasanya digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Misalnya setelah melompat, rambut si karakter tetap bergerak. Overlapping action secara mudah dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya, kelinci yang sedang melompat. Sesaat setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Prinsip animasi berikutnya yaitu strike ahead and pose to pose. Untuk strike ahead action, seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri hingga selesai. Kualitasnya memang akan konsisten, tetapi waktu pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pose to pose adalah pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe tertentu saja. Pengerjaannya bisa dilakukan oleh banyak orang, sehingga waktu pengerjaannya akan lebih cepat dan cocok untuk industri animasi.
Berikutnya yaitu staging. Prinsip animasi staging meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Prinsip berikutnya yaitu appeal. Setiap animasi atau studio animasi memiliki gaya visualnya masing-masing. Misalnya saja Anda bisa membedakan gaya animasi buatan Jepang, Disney, atau DreamWorks, walaupun melihat dengan sekilas. Hal ini karena mereka mampu memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Prinsip yang terakhir yaitu exaggeration. Prinsip ini berfungsi untuk mendramatisir animasi. Contohnya, seseorang yang kaget maka matanya akan berubah menjadi lebih besar. Contoh lainnya, ada seseorang yang berlari dengan kereta berada di dekatnya. Gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa kecepatan lari objek sama dengan kecepatan laju kereta. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara animasi 2D dan animasi 3D. Yang pertama terletak pada biaya produksinya. Mereka yang lama berkecimpung di dalam dunia animasi berpendapat kalau biaya produksi animasi 3D jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan animasi 2D. Mungkin hal ini disebabkan oleh lamanya jangka waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan desain animasi 3D itu sendiri. Selain itu, tenaga ahli untuk animasi 3D memang tidak sebanyak tenaga ahli animasi 2D, terlebih lagi di Indonesia. Mungkin ini juga alasan kenapa animator 3 dimensi dibayar dengan gaji yang cukup tinggi di dunia kerja. Kebutuhan industri yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan bertambahnya animator yang kompeten. Hal ini berbanding terbalik dengan animator 2D yang bisa ditemukan dengan mudah. Selanjutnya terletak pada waktu pembuatannya. Tidak bisa disangkal, animasi 3 dimensi membutuhkan proses pembuatan yang jauh lebih rumit dibandingkan animasi 2 dimensi. Hal ini dikarenakan animasi 3 dimensi didesain dari dasar. Mulai dari perancangan vektor, pembuatan tulang tubuh atau rangka, hingga proses finishing dari bentuk dan karakter yang ada di dalam animasi itu sendiri. Sedangkan untuk animasi 2D, biasanya menggunakan sistem sketsa yang dikonversi secara komputerisasi menjadi gambar desain, dikenal dengan nama tracing. Proses tracing ini jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan proses pembuatan vektor dan tulang pada animasi 3 dimensi. Selanjutnya pada hasil. Animasi 2D masih menggunakan konsep flat atau datar. Inilah yang membuat gerak-gerik karakter pada animasi 2D cenderung terlihat sangat kaku dan jauh lebih sederhana dibandingkan animasi 3D. Karakter-karakter yang ada di dalam animasi 3D jauh terlihat lebih real atau nyata. Gestur mereka juga terlihat lebih lembut dan tidak kaku seperti pada animasi 2D. Tentu saja Anda bisa jauh lebih menikmati saat menontonnya. Saat ini, bahkan industri perfilman raksasa seperti Hollywood banyak mengeluarkan film-film 3 dimensi. Karena keindahan dan tingkat realistis dari karakternya, peminat dari animasi 3D ini cukup tinggi di pasaran. Terakhir yaitu terletak pada frame rate-nya. Frame rate adalah kecepatan bingkai atau kecepatan gerakan karakter yang ada pada animasi. Pada film biasa, frame rate yang biasa digunakan adalah 24 frame per detik. Artinya ada kurang lebih 24 gambar yang bergerak dalam periode 1 detik. Hal ini berbeda dengan animasi 3D yang sama sekali tidak memiliki frame rate. Gerakan pada animasi 3D diatur dengan algoritma khusus pada aplikasi perancangannya,
Jadi, objek diberikan perintah untuk bergerak sesuai kebutuhan dan skenario yang sudah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang membuat gestur pada animasi 3D jauh lebih halus. Demikian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.